Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Apakah teman-teman sudah pada ngerti nih? Dewa Panci ya, senang 7 turunan bersama para pendukung-pendukungnya, iya kan? Iya, pendukungnya pun demikian, senangnya bukan main. Tetapi ya, yang tidak mereka sadari, pra peradilan si Dewa Panci itu dikabulkan sebagian ya, bukan semua, hanya sebagian. Dan itu bukan tanda kemenangan kalian ya, bukan tanda kemenangan Dewa Panci. Justru ya, kalian itu kena jebakan Batman. Ya, dikabulkan sebagian agar apa? Agar perkara yang menjerat Dewa Panci bisa segera disidangkan. Karena sidang itu harus menunggu pra-peradilan. Kalau misalnya ya, pra-peradilan yang diajukan Dewa Panci ditolak lagi, maka bakal mengajukan lagi itu si Dewa Panci pra-peradilan, bahkan sampai kiamat kurang 2 hari. Terus kapan sidangnya? Paham Drone? Dari sini kalian paham? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Termul kecewa berat, termul nangis bombay, termul guling-guling kecewa karena rapid Roy Suryo dikabulkan. Gue cuma ketawa aja. Dikabulkan sebagian, tidak sepenuhnya, tapi tidak menggugurkan status terdakwanya. Gak apa-apa bang, yang penting kan dikabulkan. Meskipun sebagian katanya. Ya, dikabulkan sebagian, itu pra-peradilannya yang mempersoalkan penangkapan yang katanya menggunakan apa tadi itu KUHP lama ya, dan ini dan itu. Nah, itu dikabulkan, itu pun sebagian. Bukan yang dikabulkan itu ya permohonan pembatalan status tersangkanya. Enggak, si Dewa Panci tetap berstatus tersangka, bahkan saat ini sudah naik kelas menjadi terdakwa ya. Dikabulkan sebagian biar kalian itu nggak banyak bacot, nggak mengajukan pra-peradilan lagi, biar sidang segera dilaksanakan gitu loh. Cerdas sikik kalian itu ya. Lanjut. Selamat bagi Roy Panci yang sudah memenangkan pra-peradilan dan masuk jebakan Batman. Baru dari hukum. Bro, selamat sore. Kabar gembira bagi Roy Suryo. Kali ini Roy Suryo memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Selamat buat Roy Suryo, oke? Tapi begini bro, jangan seneng dulu. Kira-kira apa keuntungan bagi Roy Suryo? Sedangkan Roy Suryo sekarang udah dibebaskan. Kalau pra-peradilannya menang kan artinya Roy Suryo dibebaskan dari penangkapan itu. Penangkapan itu dianggap cacat hukum, ya kan? Tapi jangan senang dulu bro. Ini hanya jebakan Batman. Kenapa jebakan Batman? Ini agar supaya persidangan Roy Suryo segera dilaksanakan. Karena apa? Kalau tidak dimenangkan, besok lagi dia akan mengajukan pra-peradilan lagi, kalah lagi, mengajukan pra-peradilan lagi, kalah lagi, mengajukan pra-peradilan lagi, kalah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya sekarang dia dikasih menang. Karena apa? Karena yaitu biar segera dilaksanakan persidangan itu. Jadi kalau dia senang sekarang itu sebenarnya ya dibilang pinter ya pinter, dibilang bodoh ya bodoh. Dia itu masuk dalam jebakan Batman gitu.
Ada strategi hukum. Ya udahlah, begitulah ceritanya. Oke, salam dari saya Mbak Doglek. Kali ada yang punya pandangan lain, tulis aja di kolom komentar. Oke, jangan sikut-sikutan, jangan gontok-gontokan. Oke. Ya, begitu ceritanya. Itu adalah strategi hukum, ya. Jadi si Dewa Panci juga membuat strategi sebegitunya ya agar tidak dipenjara ya atau minimal itu sidangnya itu diperlambat dan lain sebagainya. Bahkan muncul isu bahwa si Dokter Mangkrak itu saat ini sedang dikorbankan ya, dijadikan tumbal oleh si Dewa Panci ya, karena si Dewa Panci mengajukan pra peradilan sementara si Dokter Mangkrak enggak. Tapi perlu diketahui itu dikabulkannya sebagian ya pra peradilan yang diajukan oleh si Dewa Panci. Ini adalah strategi hukum agar kalian itu segera diproses di persidangan biar nggak mengajukan terus gitu loh. Masa gitu aja nggak paham, koclak. Lanjut. Kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hakim Tunggal, Bapak Iketut yang telah memimpin persidangan praper yang diajukan oleh si Panci ini. Terima kasih ya Pak. Dengan demikian, dengan keputusan Bapak yang sangat bijaksana ini, terbukti sudah bahwa Bapak Jokowi sama sekali tidak pernah melakukan intervensi terhadap kasus yang mentersangkakan si Panci dan membuat Tifa duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih ya Pak. Tapi apakah si Panci bisa dikatakan menang pada prapernya yang pertama ini? Jangan senang dulu kalian. Dan tengoklah ya, saling bersorak-sorak para relawan ini, bertakbir. Mereka lupa kalau sebenarnya pasal yang sangat diharapkan si Panci ini justru ditolak oleh hakim. Hakim itu hanya mengabulkan sebagian. Sebagian itu sebanyak apa? Dari 11 gugatan yang diajukan oleh si Panci, hanya 3 yang dikabulkan oleh majelis hakim. Bukan majelis hakim, oleh Hakim Tunggal, yaitu penggeledahan rumahnya, penangkapannya, dan penahanannya. Dan secara bisa dikatakan si Panci ini hanya menang secara prosedural. Tapi pokok perkara yang membuat DJ tersangka itu tidak pernah digugurkan oleh hakim. Dan kau Panci, kau siap-siaplah untuk segera maju ke pokok perkaramu sebagai terdakwa. Apa? Mau sidang praper yang kedua? Silahkan. Sampai keberapapun kami akan tetap tunggu keberanianmu untuk maju duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masa kau kalah sama si Tifa? Tifa aja berani. Jangan kau terus saja mengamplifikasi. Itu Jokowi nggak akan berani datang. Dia udah ciut. Paling datang hanya lewat Zoom. Kami akan tunggu keberanian Jokowi. Sekarang kami tunggu keberanian kau. Jangan sibuk kau praper. Yang penting itu, yang kau pentingkan itu Panci adalah bagaimana persiapan kau duduk sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan semua tuduhan kau terhadap Pak Jokowi. Fitnahmu, segala macam hinaanmu. Pokoknya kau pertanggungjawabkanlah congor-congor kau itu. Yang dari mulai kau hina Pak Jokowi lewat wayang-wayangmu, kau buka bajumu, semualah kau pertanggungjawabkan nanti dengan elamu, dengan teori-teori yang kau anggap sebagai, yang kau akui sebagai ahli telematika itu. Kami tunggu pertanggungjawaban kau, Panci. Nah, yaitu ya, agar si Dewa Panci ini segera bisa mempertanggungjawabkan elamu, ya kan, teori-teorimu, ya, itu kan harus di persidangan, ya kan? Agar bisa ke persidangan, maka gimana caranya si Dewa Panci ini tidak mengajukan pra peradilan lagi? Yang pertama sudah ditolak, mengajukan lagi, ditolak lagi, bisa jadi itu akan mengajukan lagi pra peradilan sampai kiamat kurang 2 hari. Jadi gini aja lah ya kan, udah terima aja sebagian biar nggak mengajukan lagi, iya toh? Iya, setelah itu disidang ya, biar si Dewa Panci yang sok paling pinter ini segera mendapatkan vonis dari
tersangka menjadi terdakwa, kemudian menjadi terpidana gitu loh. Aduh Panci, kasihan kali aku sama kalian itu. Terutama yang bikin kasihan itu adalah pengikutnya ya, yang EQ-nya di bawah 78 itu. Begitu senangnya gitu loh ketika si Dewa Panci ini pra-peradilan sebagian itu dikabulkan. Mereka pikir mereka menang gitu ya kan. Oh Jokowi kalah, Dewa Panci menang. Kok celak, koplak kalian itu ya kan. Makanya ya punya otak itu dipakai. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Termul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi Prapit yang sudah ya menerapkan ya modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya. Yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang nggak ditahan kok. Iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi, saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi, menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama. Dan ini kita anggap bagus. Artinya, sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tetapi, apakah polisi salah? Tidak. Tidak ada kesalahan polisi di situ. Kenapa saya bilang memang semua administrasi itu harus ada. Yaitu surat kapnya, surat hannya, surat penggeledahannya. Nah, kalau itu hakim menilai lain, itu urusan hakim. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua. Bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan, karena memang tidak sah dan tidak ditahan. Jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, memang dia jalan-jalan kan. Nah, tetapi kalau mau dicoba, silakan monggo ke luar negeri, ya kan? Monggo silakan ke luar negeri, kalau bisa, kan begitu. Nah, jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak. Karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan Prapit kedua di sini tercermin bahwa untuk Prapit kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk Prapit yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya kan upaya meninggalkan Dokter Tifa ada. Ya kan begitu ditawarkan nanti diambil di persidangan. Nah, kita lihat saja bahwa ada kewenangan hakim untuk mengembalikan di dalam tahanan. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Bahwa siap-siap ya, Mahkamah Agung juga menerima surat dari berbagai organisasi advokat. Ya, itu akan kita minta peninjauan atau tinjauan kembali terkait penahanan Roy Suryo. Karena hari demi hari baru dikabulkan 3 saja, sudah euforianya minta ampun nih. Ini adalah presiden buruk bagi pelanggaran hukum. Pelanggar hukum. Bukan pelanggaran hukum, bagi pelanggar hukum, ya, atau terdakwa, atau tersangka, ya, tersangka ataupun terdakwa. Nah, untuk itu mungkin di sini saya sebagai moderator yang akan melimpahkan ke teman-teman dan di sini kita lihat. Oh, dengerin kata Bung Ade Darmawan ya. Termul menangis, pra-peradilan si Dewa Panci dikabulkan. Bahkan saya membaca ya di salah satu grup FB gitu ya di Bali gitu, yang seolah-olah itu ya ini bukan
apa namanya itu pendapat pribadi, tetapi semacam di-framing oleh sebuah grup tertentu yang seolah-olah itu ini adalah kemenangan Dewa Panji dan kekalahan Jokowi. Bahkan disebut-sebut di situ bahwa karena hakimnya berasal dari Bali yang belum terkontaminasi. Ini saya nggak mengerti gitu. Kok bisa-bisanya mereka berpikir seperti itu? Padahal ya justru dikabulkan sebagian pra peradilan ini adalah kemenangan Jokowi dan kekalahan si Dewa Panci. Kenapa? Karena si Dewa Panci mau tidak mau harus menjalani sidang, ya, sidang pencemaran nama baik Pak Jokowi karena sidang pra peradilan dianggap sudah selesai gitu loh. Ngerti nggak kalian itu? Aduh, termul menangis ya, enggak lah, malah tertawa menunggu vonis ya kan. Lanjut. Mas Roy, gimana tanggapannya setelah memenangkan sebagian dari gugatan pra peradilan pada hari ini? Ya, sebenarnya ini bukan soal menang dan kalah ya. Ini adalah perbaikan untuk kita semuanya. Jadi dengan adanya hasil dari putusan pra peradilan tadi siang, itu akan membuat Polri lebih presisi, Polri lebih berhati-hati, Polri lebih baik lagi dalam menjalankan upayanya. Misalnya untuk upaya penangkapan, upaya kemudian penahanan, dan upaya penggeledahan. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Jadi insya Allah hasil tadi akan berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia yang nanti akan merasakan kalau Polri itu akan melakukan, petugasnya di lapangan, akan menyiapkan surat, misalnya surat putusan dari pengadilan negeri setempat. Nah itu suratnya jangan kemudian yang tahun lalu dipakai lagi. Kemudian kalau misalnya mungkin surat penangkapan, harus dilihat surat itu jangan copy paste, sehingga di situ masih ada perintah seperti yang perintah untuk periksa 1 kali 2 jam. Padahal kan pemeriksaannya sudah habis, itu kan sudah periksa 1. Kemudian jangan juga kemudian sampai digunakan KUHP yang salah. Ya jadi karena KUHP-nya konsisten aja, mau pakai KUHP lama atau KUHP baru. Jadi karena ini masa transisi, maka kemarin ada dalam surat itu ditulis KUHP baru, tapi padahal penerapannya harusnya KUHP. Jadi artinya ini adalah koreksi untuk kita semuanya, dan moga-moga ini berguna untuk laboratorium besar masalah hukum di Indonesia dan berguna untuk kita semua. Itu Mbak. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tanggapan Pak, karena dengan adanya kemenangan dari pra peradilan yang diajukan oleh Mas Roy ini seperti apa? Apakah pertanda bahwa ini Polri memang harus membenahi kinerjanya? Kalau tanggapan saya ya, yang namanya pra peradilan itu mekanisme yang biasa terjadi di setiap penanganan perkara. Pengalaman saya penyidik ya, penyidik itu kalau digugat pra peradilan itu hal yang biasa, dan justru itu sebagai mekanisme untuk melatih ataupun mengoreksi kepada para pelaksana di lapangan itu agar mematuhi aturan yang berlaku. Saya bolak-balik jadi penyidik, kalah menang itu hanya kita alami gitu. Bahkan dulu ketika anggota saya melanggar pun saya larang, nggak mau, saya suruh pra peradilan, akhirnya kalah juga. Nah untuk ini saya senang karena apa? Karena ternyata Pak Hakim itu betul-betul objektif. Jadi beliau menjalankan peranannya dengan sangat profesional, yaitu mengatakan bahwa 3 gugatan itu penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah, kan seperti itu aja kan? Iya. Itu jadi, dan senang saya adalah ini kasus ini sudah masuk kepada proses peradilan. Karena kalau kasus ini tidak sampai ke proses peradilan, akan ramai terus di lapangan ini terjadi Ya, itu adalah tanggapan oleh dari seseorang yang saya yakin dia sudah mulai sadar sebetulnya bahwa dirinya ini sebetulnya kena jebakan Batman. Dengan dikabulkan sebagian ini telah membuat si Dewa Panji ini tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengajukan pra peradilan. Kan seperti itu. Mau tidak mau harus sidang. Nah, ya kan? Ya tapi gak masalah lah untuk membangun framing bahwa Jokowi kalah, bahwa dirinya menang, gak masalah. Dia sok-sokan menang ya. Karena apa? Karena kalau dia ngomong jujur, para pendukungnya dengan EQ 78 itu mereka akan sadar, oh ternyata si Dewa Panci ini justru kalah, kan seperti itu. Maka dia si Dewa Panci berusaha membangun framing gitu ya, membangun persepsi bahwa dia sudah menang melalui pra peradilan yang dikabulkan sebagian tersebut. Ya nggak masalah lah, ya kan? Iya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.